Terima kasih Anda masih terus menyaksikan indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasar Latif juga menemani Anda menikmati hidangan sahur. Kita sedang membahas mengenai dengki. Nah tadi Ustadz Dasar Latif hampir menjelaskan mengenai bagaimana menyembuhkan hati kita dari dengki. Tapi gini juga Ustadz, ada orang yang menggunakan dengkinya mungkin ya istilahnya ya Ustadz ya, untuk menjadi sebuah motivasi. Jadi dia iri orang lain berhasil, saya harus bekerja keras supaya bisa seberhasil itu. Nah kalau itu bagaimana Ustadz melihat? Saya kira izin ya, saya kira bukan dengki namanya, ya tapi motivasi. Ya namanya dengki apapun tetap jelek, buruk ya, buruk. Oke, baik. Oh saya dengki supaya saya pintar ya, bukan ada lah itu dengki ya jelek. Nah sekarang dan dengki itu lebih tinggi gelarnya daripada doktor. Kan S1, sarjana, S2, S3, doktor. Kalau orang penyakit hati dengki itu S4. S4 apa Ustaz? Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Waduh. Ini penyakit yang banyak di Indonesia. Di atas dokter ya betul. Itu di atasnya lagi dokter. Nah bahaya. Nah hati ini sangat merusak kita. Tak silap Rasulullah menjelaskan dalam dirimu terdapat segumpal darah. Segumpal daging. Apabila segumpal daging itu sehat, sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Apabila segumpal daging itu sakit, sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Dan salah satu dari penyakit hati itu adalah dengki. Nah, dengki bagaimana cara mengobatinya? Bukan dibawa ke dokter spesialis. Oh, saya dengki dok, tolong obati. Mungkin ada resep. Oh, dikasih obat apapun tidak bisa hilang. Karena dia penyakit hati, maka obatnya adalah datang ke ulama. Ulama. Nah, saya selalu mengilustrasikan hati ini dengan dakwah ibarat handphone dengan cas. Kalau handphone saya pakai terus, kenapa dia? Baterainya habis. Pasti lowbat. Kalau lowbat tetap dipakai, maka mati total. Kalau dia sudah mati total, biar HP-mu paling baru, pulsanya 10 juta, tidak bisa kau pakai. Kameranya 3 Ustaz. Tidak bisa, biar banyak kamera, tidak bisa pakai. Begitu juga hati kita ini. Dunia, lihat istrinya orang cantik, bandingkan istri kita. Dunia. Lihat rumahnya orang mewah, lihat rumah kita, dunia. Lihat gajinya orang, dunia. Lihat TV lagi, dunia terus. Kapan ngecasnya? Dengar khotbah, dengar ceramah. Kalau kita umat Islam, ya syukur sekarang ada Ustadz YouTube. Yang bisa ngajarin kita semua kan? Nah, coba perlu pembimbing. Karena kalau tidak salah-salah tafsir dia. Betul. Ya kan? Betul. Dia akhirnya merasa dia penitia hari kiamat. Padahal belajarnya di YouTube. Ya kan? Nah, kalau dia tidak pernah dengar itu, tidak pernah dengar acara seperti ini. Di mana dia dengar khutbah, ceramah? Hari Jumat. Itu pun kalau dia dengar dengan baik. Kalau dia paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khutbah dia tidur. Pas keluar dia bilang, aliran apa ini masjid? Tidak ada khutbahnya. Padahal dia yang tidur. Ya kan? Nah, kalau dia tidak pernah, itulah khutbah Jumat ngecas. Sekali sepekan aja dia cas. Gimana HP-nya mau bagus, baterainya pasti lowbat. Nah, cas ini. Nah, dunia itu penyakit hati. Maka perlu dicas. Dakwah seperti ini. Nah, itulah sebabnya Al-Quran kalau mau mengobati hati, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan dakwah, dengan mengaji. Nah, dengar ceramah, baca ayat suci Al-Quran, berzikir. Cuma kalau berzikir juga jangan terlalu cepat. Dan berzikir kan seperti makan pisang goreng panas. Coba. Oh gitu ya. Oh iya betul. Iya kan? Saya biasa lihat itu di masjid. Cepat banget. Cepat betul. Sama-sama saya mulai 33, sama-sama mulainya, sama-sama bacaannya subhanallah, sama-sama saya baru 11 dia sudah sampai. Jumlah. Ya kan? Termasuk memperbaiki hati itu adalah menyempurnakan sholat. Karena agama menginformasikan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Munkar itu dengki, salah satu diantaranya penyakit-penyakit. Maka perbaiki sholat. Jadi kalau kita sudah rajin dengar dakwah, bersahabat dengan ulama, tapi kok masih ada dengki ya? Kok masih ada cemburuan ya dalam hati kita? Koreksi sholat.
Koreksi sholat. Berarti sholat kita ini belum bisa mengobati persakit hatinya, penyakit hati kita. Saya sudah sholat Ustaz, ya betul kok sholat, tapi tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Hayya 'alas sholat, asar lagi, barusan duhur, kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustaz, betul kok sholat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Pakaianmu pakaian menghadap kepada Allah seada-adanya. Itu juga dipakai main futsal, dipakai tidurnya ngiler, dipakai lagi sholat. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak serius ketemu dengan Allah. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat, tapi main-main. Kenapa main-main? Allahu Akbar. Semua baru gatal semua. Berarti kalau sudah dekat dengan ulama, sudah sering dengar tausiah, tapi kok ada dengki ya? Kalau saya lihat orang makin baik rezekinya, kok rasanya saya yang tersakiti. Lebih baik banyak berzikir, sudah masih ada, sempurnakan sholat kita. Dan yang ketiga, berdoa. Cuma saya selalu ditanya ibu-ibu majelis taklim, Ustaz, apa doanya penenang hati? Ya itu doanya penenang hati. Ya Allah, mudahkan, tenangkan hatiku. Ya itulah doanya, tidak harus pakai bahasa Arab. Karena Allah multi bahasa, semua bahasa dia tahu. Bahkan bahasa isyarat sekalipun boleh. Iya. Oh itu. Ayo, suaminya kawin lagi. Harus ditenangkan hatinya. Iya. Iya. Nah, dia penyakit hati ini lebih parah. Maka ngomongatinya adalah dekat dengan agama, dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang alim. Karena semakin jauh maka hati itu akan merusak kita. Dan kalau hati sudah hancur, tidak adalah ketenangan dalam dunia ini. Segalanya menjadi sempit, segalanya menjadi masalah. Kalau lapang hati, meskipun rumah sempit, insya Allah lapang rumahnya, hatinya. Amin. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan kesulitan, rumah kecil, tapi tidak pernah kita dengar menyerah dalam dakwah. Tidak pernah kita dengar nyesal saya jadi rasul. Tidak pernah galau. Kenapa? Karena hatinya yang baik. Dibuli, bukan lagi dibuli kan Rasulullah. Bukan dibuli. Diperangi. Beberapa kali mau dibunuh. Dan siapa yang membunuh beliau? Bukan orang lain, pamannya sendiri. Karena pamannya kan dengki. Kenapa Muhammad? Muhammad anak baru kemarin. Saya lebih hebat dari dia. Itu dengki. Tapi Rasulullah menerima semua itu dengan hati yang bersih. Tapi tidak mungkin hati ini bersih tanpa bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapat hidayah bukan cuma katakan amin, 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 tidak. Harus dikejar, harus dicari. Ya, salah satu diantaranya setiap hari mau sahur, kau tantongin lah ini. Betul, oke. Kita tahan dulu Ustaz, nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Tapi luar biasa tadi yang dikatakan oleh Ustaz Dasat Latif, ketika kita memiliki rasa dengki, berarti hatinya mulai harus dicas, harus diisi lagi. Dengan apa? Dengan mendengarkan dakwah. Dengan apa? Dengan sholatnya diperbaiki. Sholatlah sepenuh hati. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah hati kita kembali dicas, kembali terisi, dan kita bisa terjauhkan dari dengki. Setelah ini pertanyaan kira-kira yang seperti apa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.